Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa solawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, selama manusia menjalani kehidupan di dunia ini, mesti tidak terlepas dari yang namanya dosa. Dosa diibaratkan sebagian dari hidup manusia. Namun dosa tersebut apakah masih bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Asmaul Husna, yakni Al-Ghaffar, yang artinya adalah yang maha pengampun atau yang memberi pengampunan bagi seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha penyayang dan maha pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pengampunan yang luas bagi seluruh umatnya yang ingin bertaubat. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas amalan-amalan penghapus dosa. Apa saja amalan jika ingin dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu simak terus video berikut ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Yang pertama adalah, jika ingin dosa seseorang diampuni oleh Allah, maka kita perbanyak membaca istighfar. Inilah bacaannya: Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dengan kita mengamalkan dan membaca istighfar ketika bertaubat, maka dapat membantu menghapus dosa-dosa yang kita miliki sebelumnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Istighfar juga bisa digunakan untuk dibaca setelah melaksanakan sholat, yakni bacaan istighfar setelah melaksanakan sholat: Astaghfirullahal-azim allazi la ilaha illa huwal qayyu wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar bukan hanya bisa dijadikan sebagai amalan penghapus dosa, tetapi istighfar juga memiliki beberapa hikmah bagi yang membacanya, yakni bisa membantu mengabulkan doa, hidupnya lebih tentram, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika ingin dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berpuasa.
Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan hawa nafsu, mulai dari matahari terbit sampai terbenam, jika ingin dosa seseorang ingin diampuni oleh Allah, yaitu dengan cara melaksanakan puasa sesuai dengan syariat Islam, seperti puasa sunnah Senin dan Kamis. Yang ketiga, yaitu tentunya melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah yang paling utama dalam Islam. Dengan kita sholat 5 waktu, maka dosa kita juga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Al-Quran surat Hud ayat 114. Salat 5 waktu bukan hanyalah sekedar kewajiban, tetapi juga membuktikan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga dapat menghapus dosa seseorang yang telah diperbuat sebelumnya. Yang keempat yaitu berwudu. Tak disangka, ternyata dengan melakukan wudhu sebelum melaksanakan salat, ternyata juga dapat menghapus dosa seseorang. Wudhu familiar di kalangan umat Islam, hanya untuk mensucikan diri ketika kita hendak melaksanakan sholat atau hendak membaca Al-Quran. Namun dengan cara berwudu juga dapat menghapus dosa-dosa seseorang. Dalam satu hadits menjelaskan bahwa umat muslim yang berwudu dan memperbagus wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar atau luntur dari bagian tubuh yang terkena air wudu. Haji riwayat Muslim. Dan yang kelima yaitu dengan membaca solawat. Solawat dimaknai sebagai sanjungan kekaguman, sekaligus permohonan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut bacaannya solawat penghapus dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang artinya sebagai berikut: Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa membaca solawat, maka akan memperoleh banyak syafaat di hari nanti, dan yang senantiasa membaca solawat akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam yakni bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa menyesal atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Dan ini juga bisa dilakukan dengan cara melakukan sholat taubat, yang insya Allah bisa menghapus dosa zina dan dosa lainnya. Sholat taubat bisa dilaksanakan kapan saja, siang hari ataupun malam hari, tetapi lebih baik dikerjakan pada malam hari. Dan sholat taubat ini bisa dikerjakan 2 rakaat sampai yang paling banyak yakni 6 rakaat. Dan yang terakhir yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya atau memuliakannya.
Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka ia dijanjikan keberuntungan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dalam Islam dianjurkan untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, karena ridhonya orang tuamu adalah ridho Allah padamu, dan murkanya orang tuamu adalah murkanya Allah padamu. Demikian itulah yang bisa kami sajikan tentang amalan-amalan penghapus dosa. Mudah-mudahan penjelasan yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat beriman. Dan kami doakan sahabat beriman semua selalu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya, serta selalu mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu kami mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan teks atau dalam pembicaraan yang kurang mengenakan bagi sahabat beriman semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.